Oke, ada satu-satunya mujizat yang dibahas di 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mujizat ini namanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan adalah mujizat yang disetting sama Yesus. Jadi kalau kita baca keseluruhan dari Matius, kita baca Markus, Lukas, Yohanes, kita baca semuanya, kita akan paham bahwa ini disengaja sama Yesus. Karena dia lagi ngajarin sesuatu yang sangat penting buat murid-muridnya, dan dia ngajarin juga kita hari ini sesuatu prinsip yang bagi saya ini one of the best kingdom values. Sumber atas segala sumber adalah Tuhan sendiri. Bahkan dia menuai ratusan kali lipat karena Tuhan sendiri yang menyertai. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan, kami begitu beriman. Kami begitu menyerahkan semua pengharapan kami hanya kepada tangan-Mu. Karena kami tahu penyertaan Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Kami bangga Tuhan, Engkau sebut kami anak. Kami bangga Engkau sebut kami ahli waris. Dan kami bangga Engkau sebut kami orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-Mu. Itu sebabnya kembali hari ini Tuhan, seperti Maria kami mau duduk tenang, dengar isi hati Tuhan, dan Roh Kudus sendiri yang memandu setiap langkah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Yang ikutin NBA, congratulations New York Knicks. Saya sedih banget sih, tapi saya senang juga sih karena dia ngalahin Thunder saya. Kalau banyak yang tanya sama saya, kenapa sih Pak suka Oklahoma City Thunder? Ya, saya grew up di situ. Saya dari umur 17 tinggal di Oklahoma, jadi ya saya suka Oklahoma City Thunder lah. Saya prihatin kepada tim Brazil karena tadi kenapa cuma 1-1. Ketinggalan 1-0 lagi sama Maroko lagi. What's up with that? Brazil loh. Tim saya nggak masuk juga ke Piala Dunia. Saya pendukung setianya Itali dari zaman dulu. Ada pendukung Itali. Sedih deh kita ya. Sedih ya. Bro, tiga season ya nggak masuk Piala Dunia. Aduh. Oke lah. Oke, khotbah saya nggak ada hubungannya sama itu. Oke, ada satu-satunya mujizat yang dibahas di 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mujizat ini namanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan adalah mujizat yang disetting sama Yesus. Jadi kalau kita baca keseluruhan dari Matius, kita baca Markus, Lukas, Yohanes, kita baca semuanya, kita akan paham bahwa ini disengaja sama Yesus. Karena dia lagi ngajarin sesuatu yang sangat penting buat murid-muridnya, dan dia ngajarin juga kita hari ini sesuatu prinsip yang bagi saya ini one of the best kingdom values. Salah satu yang luar biasa daripada sebuah prinsip kerajaan. Kalau kita bacanya sepotong-sepotong, kita akhirnya nggak nangkep esensinya gitu. Harus dibaca semuanya dengan detail, dan kita akan lihat kisah keseluruhan itu luar biasa sebenarnya. Ya, saya akan buka dari Markus, saya kasih 1 ayat dari Lukas. Kemudian Yohanes, terakhirnya kita tutup sama Matius ya. Coba kita lihat dulu Markus pasal yang ke-6 ayat 30. Markus pasal yang ke-6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Rasul-rasul ini adalah murid-muridnya. Mereka disebut rasul karena rasul adalah artinya the sent one, orang yang dikirim keluar. Mereka baru pulang dari perjalanan misi. Mereka mau ngasih tahu apa yang mereka kerjakan dan mereka ajarkan kepada Yesus, karena apa yang Yesus ajarkan itu diminta sama Yesus untuk diteruskan kepada orang-orang itu. Dan itu yang mereka mau memberikan pertanggungjawaban. Dan ayat berikutnya mengatakan bahwa mereka ini sangat capek, mereka letih, dan mereka belum makan. Jadi ayat yang ke-31 mengatakan begini, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, itu yang dicari-cari sama mereka, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Oke? Beristirahat seketika, itu mereka senang banget pasti dengar itu. Mereka capek banget. Dan kemudian di ayat ini dikatakan, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Menurut survei, orang genre yang lebih suka lebih tahan puasa itu wanita, bukan pria.
Makanya kekuatan daripada pria adalah perutnya sebenarnya. Jadi kalau dia diisi makanan, dia akan berpikir dengan cemerlang. Itu pria. Makanya sebaliknya, kalau dia belum makan on time, dia suka bad mood. Ada amin pria? Jadi yang lebih tahan puasa itu adalah wanita sebenarnya. Jadi kalau ditulis di sini, pria-pria ini belum pada makan, aduh mereka bad mood banget. Jadi kita lihat dulu nih narasi-narasinya, karena ini terjadilah sebuah kekesalan dalam hati mereka, dan ini ditulis sangat cukup detail sama 4 kitab Injil ini, sehingga kita bisa lihat sikap hati mereka akhirnya. Ya, saya waktu baca ini, saya pahamlah keletihan daripada sebuah pelayanan. Saya selama 28 tahun melayani ini, mungkin Bapak Ibu lihat saya cuma di YouTube yang ada di gereja-gereja yang ada YouTube-nya, tapi saya sering sekali ada di gereja-gereja yang nggak ada YouTube-nya. Karena saya ini ada di sebuah yayasan yang didirikan sama orang tua saya 59 tahun yang lalu, dan di dalam yayasan itu ada satu divisi yang bantu hamba Tuhan di daerah sudah bertahun-tahun. Mungkin kira-kira hampir 20 tahun gitu ya, divisi itu saya pegang sama istri saya. Ya, lebih detail, tadinya ada staf yang kerjakan. Jadi kita pegang itu dan kita langsung berinteraksi langsung dengan hamba Tuhan di daerah tiap bulan, every single month. Kita generate laporan, kita bantuin mereka, kita lihat kebutuhannya mereka, kita kontak-kontak. Istri saya bahkan punya WhatsApp group sama mereka semua yang ada di daerah ya, remote areas. Dan kemudian kita lihat apa yang mereka butuhkan. Jadi kita disibukkan di satu sisi sama itu yang orang nggak banyak yang nggak tahu. Jadi tugas saya salah satunya adalah traveling ke mereka-mereka ini. Jadi saya udah biasa setiap bulan ke dusun, desa, kota kecamatan, kota kabupaten. Di Jawa mah saya udah kenyang lah. Ada kota Rengel, Pare, kecamatan, desa, Gunung Kidul. Tapi di Pulau Jawa enak, kenapa? Infrastrukturnya udah lebih baik gitu loh. Ujung-ujungnya saya ke Gunung Kidul nggak bisa naik mobil, naik motor ke atas, aman lah, semuanya di aspal lagi. Adalah sedikit yang gravel segitu ada, tapi aman lah sebenarnya. Ujung-ujungnya kalau capek naik kereta, tidur semalaman di kereta, capek aja gitu. Tapi tidak sebanding kalau saya pergi keluar pulau. Setiap tahun ini salah satu perjalanan cukup berat itu dan jauh itu ke Papua. Karena saya tergabung di dalam Mission Aviation Fellowship. MAF itu, Mission Aviation Fellowship itu adalah pelayanan yang sudah ada di bumi Indonesia sejak tahun 1952. Ada kata aviation, berarti ada pesawatnya. Nah, MAF itu punya 12 pesawat hari ini, duanya ditaruh di Kalimantan, 10 ditaruh di Papua. Yang mereka lakukan adalah mereka pergi ke tempat-tempat yang terpencil di atas-atas gunung untuk membagikan sembako, bawa peralatan medis, obat-obatan, evakuasi medis ketika ada yang membutuhkan, dan juga bawa semua materi-materi untuk pembangunan yang ada di atas-atas tempat-tempat dusun-dusun yang terpencil. Nah, tahun lalu waktu saya sama istri saya pergi ke Wamena, kita udah dikasih tahu nih, besok naik ke atas gunung ya Pak, sama ke dusun sama pesawatnya. Pesawatnya semuanya pesawat baling-baling, ya single propeller di depan, ada satunya Kodiak 100, satu lagi Cessna. Nah, semua pilotnya orang asing. Semua pilotnya itu misionaris, hebat ya. Dan mereka cinta sama Indonesia, mereka tinggal di situ. Ada pilot yang terbangin saya namanya Captain Dave, dia dari California. Saya bilang gini, don't you miss California? Kamu nggak kangen sama California? I miss my son, I don't miss California. Saya nggak kangen sama California, saya kangen sama anak saya aja. Saya cinta Papua. Jadi mereka tuh tinggal di sana bertahun-tahun. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu cerita ini kalau nggak dikisahkan. Di bumi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, pelayanan beragam-ragam, banyaknya luar biasa. Gak usah jauh-jauh deh. Saya sama komunitas saya, sama teman-teman saya, tiap bulan kita berbagi kasih di kota Jakarta. Di kolong jembatan, di kolong jalan tol, panti asuhan di mana-mana, tiap bulan kita aktif cari dan kita bantuin. Kita kumpulin dana sama-sama, kemudian kita bantuin aja tiap bulan. Itu di Jakarta doang. Belum kita bicara seluruh Indonesia. Jadi pekerjaan ladang Tuhan itu luar biasa di Indonesia. Nah, udah dikasih tahu ya, besok berangkat nih ke atas gunung. Tiba-tiba dikasih tahu istri saya nggak boleh ikut, nggak bisa, karena di belakang tuh barang semua, nggak muat udah. Pesawatnya kan kecil. Saya bilang udah kamu tinggal aja, saya aja yang pergi. Nah, ini ngerinya di sini nih. Pesawat terbang ke atas. Mendaratnya kan di atas gunung. Pesawat yang kita naikin mendarat di airport, itu kan ada tower di airport. Towernya itu sudah terkalibrasi sama kokpitnya pesawat yang kita mau mendarat. Dan biasanya tower itu akan ngasih tahu 3 hal yang sangat penting untuk landing. Apa? Heading namanya pertama.
Dikasih tahu headingnya, dimasukin ke autopilot, dia tahu nih koordinatnya, supaya persis persisnya landingnya di landasan, bukan landingnya di jalanan nanti salah. Oh, persis di situ. Yang kedua, altitude, ketinggian, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, harus pas seperti yang saya katakan, karena bisa-bisa ada pesawat di atas, ada pesawat di bawah, dia atur lalu lintasnya. Yang ketiga, kecepatan. Di depan kamu ada pesawat, depan belakang kamu ada pesawat, jadi ngantri. Jadi aman kan, dipandu sama towernya. Mau mendarat di atas gunung, nggak ada tower. Jadi gimana? Jadi mendaratnya manual. Nah, ada beberapa kali pendaratan itu pilotnya harus muter-muter dulu di atas dusunnya untuk ngasih tahu sama mereka di bawah supaya kalau mereka punya babi, babinya dipeluk. Kenapa? Kalau babinya nggak dipeluk, kita mendarat, tabraklah babinya, hancurlah pesawatnya. Babi mati dimakan, pesawatnya jebol kan repot. Nanti kan nggak ada hangar di atas, kita harus kirim lagi pesawat ke atas, tambah kos lagi, bisa 3 hari ntar nginep di sana. Bahaya. Muter-muter dulu. Mendaratnya mending di aspal atau di beton, nggak ada Bapak Ibu. Saya mendaratnya di gravels, batu-batu kerikil sama rumput-rumputan. Mendarat ya. Terus dusun itu mau ke kota Wamena itu 3 minggu perjalanan lewat hutan. Saya bingung dong, kok bisa ada gedung gereja? Gimana cara bangunnya? Materinya dari mana? Pondasi dari batu kali atau batu-batu yang ada di setempat. Temboknya dari kayu-kayu yang ada di pohon-pohon. Atasnya seng dan segala macam baru dibawa sama pesawat secara berkala gitu loh. Mereka ketemu saya kan, suku di atas. Pak Pendeta, puji Tuhan Pak Pendeta datang. Kebetulan Pak, kita di sini nggak ada pendeta katanya gitu. Maksud loh? Jadi gini Pak Pendeta, bolehkah Pak Pendeta tinggal sama kita di sini? Saya bilang gini, saya masih punya karunia untuk mengunjungi saja, belum karunia untuk tinggal di situ. Kalau 1 hari saya punya karunia tinggal di sini, saya akan tinggal. Jadi kalau 1 hari Bapak Ibu nggak lihat saya di PRJ, ada kemungkinan saya di atas gunung di sana. Itu pulang ya dari perjalanan ke perjalanan, capek saya, letih, physically tired banget, capek banget. Makanya sebelum pergi-pergi kayak gitu ya, itu yang namanya vitamin, tidur cukup, itu harus sudah. Tahun ini ada jadwal ke Manokwari, Timika, Luwuk, kota-kota, pernah ke Tobelo juga, suka saya. Dan itu banyak sekali yang harus dikerjakan. Minggu depan saya akan pergi ke markasnya MAF di Amerika, namanya Nampa, di kota namanya Nampa, Idaho. Di kota Nampa, Idaho itu dikelilingi sama Rocky Mountains. Jadi semua pilot yang mau terbang di Papua latihannya di situ, namanya mountain flying. Diajarin cara terbang manuver di antara gunung-gunung. Bapak Ibu jangan salah, pilot-pilot yang ada di situ di Papua ada beberapa bekas Air Force USA, bekas terbangin pesawat tempur di Amerika. Oh nggak peduli, medan di sana nggak seperti medan pesawat tempur lah. Lo latihan dulu pakai flying, mountain flying, lembah kiri kanan, kalau ada angin harus gimana, itu harus ada latihannya. Mereka begitu serius, mereka lakukan itu, dan mereka udah bangun lebih dari 400 airstrip di atas gunung-gunung di Papua dari tahun 1952. Itu pelayanan luar biasa. Dan itu perlu dikunjungi toh. Jadi saya ngerti lah kalau baca ini, pulang capek tuh ngerti saya. Nggak pengen diganggu, pengen me time, apalagi saya agak-agak introvert begini. Jadi pengen me time sendiri, pengen relax sendiri. Jadi murid-muridnya udah seneng dikasih tahu kita beristirahat seketika, belum makan juga. Ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Oke, ke tempat yang sunyi itu di mana? Lukas 9 ayat yang ke-10 dengan jelas mengatakan tempat itu namanya Betsaida. Tempat yang sunyi itu namanya Betsaida. Jangan lupa, karena ini ada kaitannya dengan apa yang kita akan bahas. Katakan sama-sama saya Betsaida, 2, 3. Betsaida, jangan lupa ya. Tuh. Lalu Yesus membawa mereka menyingkir ke sebuah kota bernama Betsaida. Jadi kejadian ini di Betsaida. Tetapi pada waktu mereka bertolak, ayat 33, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Jadi bocor nih perjalanan mereka. Mungkin ada yang ngasih tahu, kita nggak tahu. Bocorlah perjalanan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ini kan Yesus kan populer saat itu. Hey, Yesus datang, Yesus datang. Wow, dari word to mouth kemana-mana segala macam. Orang pada ngumpul semuanya, ngumpullah semuanya di Betsaida. Nah sekarang gini. Mereka kan naik perahu ya ke tengah danau.
itu orang kan banyaknya minta ampun. Bapak Ibu kalau baca ini, kisah ini, jangan pernah bilang 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Bukan, 5.000 pria itu. Ada tulisannya pria. Kenapa ditulis pria? Karena memang itulah acuan sebuah hitungan di bangsa Yahudi, prianya yang disebut. Kalau istri 1, 2 anak itu 15.000 sampai 20.000 orang loh saat itu. Itu banyak banget orangnya. Dan kalau kita ada di tengah danau, terus kemudian kita mau mendarat, kita lihat orangnya begitu banyak. Karena kita punya 2 opsi. Udahlah kita di sini aja, lempar jangkar aja. Kita mau beristirahat kan? Kita tunggu sampai itu orang-orang pada bubar, baru kita mendarat. Atau kita pergi ke tempat yang lain. Ini enggak. Mereka tetap ke situ. Udah disetting soalnya. Yesus tahu kok dia mau melakukan apa. Ketika Yesus mendarat, ayat 34, mereka tetap ke situ. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba tidak punya gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, murid-muridnya gimana? Tadinya katanya mau me time, tadinya katanya mau istirahat, kita juga belum makan. Di saat ini, banyak banget yang pasti kesel hatinya. Gimana sih? Tadinya kan mau istirahat gitu. Ini semuanya terjadi pelan-pelan, emosi mulai memuncak. Pada waktu hari sudah mulai malam, ayat 35, datanglah murid-muridnya kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Dengan kata lain, mereka bilang ini udah malam, kita udah capek, bubarin aja Yesus please. Supaya mereka bisa beli makanan di warung-warung, mumpung masih pada buka, bubarin, udah please bubarin. Kita juga capek, kita juga belum makan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan itu dimulai dari ayat 37 ketika Yesus dengan jelas-jelas mengatakan ini kepada para murid. Dia bilang gini, tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Di titik ini banyak banget pasti dari mereka yang keselnya luar biasa. Mereka belum makan. Di saat ini pelajarannya dimulai. Salah satu prinsip kerajaan sorga, Tuhan suka pakai keterbatasan kita. Tuhan suka pakai kelemahan kita supaya namanya dipermuliakan. Mereka masih gak sadar, mereka masih gak mudeng, makanya mereka mulai marah. Salah satu daripada murid yang tidak ditulis namanya di kitab Markus mengatakan begini, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Siapa murid ini? Dikasih tahu di kitab Yohanes. Coba lihat Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4. Yohanes ini saya udah berkali-kali katakan, Yohanes ini adalah murid yang sangat fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia, sehingga pewahyuan yang dia tulis di buku Yohanes itu beda sama yang lain. Makanya salah satu kalimat yang kita bisa belajar kenapa dia fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia adalah ketika dia tulis namanya sendiri. Dia tulis begini, murid yang dikasihinya. Kalau kita nggak paham, kita akan berpikir nih orang narsisnya minta ampun. Bayangin Bapak Ibu kenalan nama saya, salaman tangan, saya nggak sebut Billy Lantang, murid yang dikasihi Yesus. Ih, aneh banget sih ini orang gitu. Itu Yohanes. Dia kalau ngomong kayak begitu. Dan karena dia selalu fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia, dia berbeda sama Petrus yang fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Orang yang fokus sama kasihnya kepada Tuhan self-righteous, rasa paling benar, rasa paling hebat, kecenderungannya menghakimi dan gampang jatuh dalam dosa. Petrus akhirnya terjadi seperti itu. Nah Yohanes karena selalu fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia, dia sering kali dapat informasi yang lain nggak dapat. Itu terbukti sampai pada akhir hidupnya dia. Contoh, mereka lagi ngumpul nih, murid-murid. Tiba-tiba Yesus bilang begini, nanti akan ada yang mengkhianati saya. Petrus datang ke Yohanes, tanyain dong sama dia, siapa orangnya? Karena semua murid tahu, Yohanes adalah murid yang paling sering dapat sesuatu yang mereka nggak dapat. Makanya penulisan buku Yohanes itu tidak synoptic gospel. Penulisan buku Yohanes itu berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Makanya dia juga sering bahas teman-temannya. Dia tulis tentang pemulihannya Matius, Yohanes 24. Bagaimana Yesus bertemu sama dia. Dia tulis tentang prinsip api arang, saya pernah ajarkan di sini. Dia tulis itu yang terjadi sama Matius. Semua murid mati martir kecuali Yohanes, karena Roh Kudus belum selesai sama dia.
Dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia menulis buku Wahyu yang sampai hari ini masih banyak yang belum terjadi. Dia menulis eskatologi, dia menulis apa yang terjadi nanti di akhir zaman. Diberikan kepada siapa? Yohanes. Jadi Yohanes itu filled with revelation, penuh dengan pewahyuan. Itu Yohanes. Makanya kalau baca kitabnya dia agak detail dan berbeda memang. Yohanes 6 ayat 4, dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Ini kisah yang sama, 5 roti dan 2 ikan. Berkatalah atau bertanyalah dia kepada Filipus. Dia bilang begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bapak Ibu, tadi kejadian 5 roti dan 2 ikan di kota apa namanya? Betsaida ya. Filipus berasal dari Betsaida. Jadi dia tanya sama orang lokal, tempat roti yang masih buka di mana? Jadi kalau kejadian 5 roti dan 2 ikan kejadiannya di Kemayoran, dia akan tanya sama Bapak Ibu, di Kemayoran tempat roti yang masih buka di mana? Ini pelajaran ini yang Yesus sedang ajarkan ke mereka, yang mereka masih nggak mudeng saat itu. Kenapa nggak ditanya murid yang lain? Ditanya sama orang lokal, karena dia selalu akan datang ke kita dan dia akan tanya, apa yang kamu punya? What do you have in your hand? Apa yang kita punya di dalam tangan kita? Dia suruh kita sebutin semua keterbatasan kita, semua ketidakmampuan kita. Bingunglah Filipus. Nah, ayat yang ke-6 itu adalah bukti bahwa ini semua disetting sama Yesus, dan ini hanya ditulis sama Yohanes. Sekali lagi, karena Yohanes sering dapat inside information, sering kali dapat informasi yang lain nggak dapat. Saya nggak tahu nih, Yohanes taunya waktu saat itu dia udah tahu. Kalau saat itu dia udah tahu, dia tersenyum-senyum pastinya. Atau dia tahu setelahnya, saya nggak tahu juga. Jadi ini yang dia tulis. Hal itu dikatakan Yesus, ayat 6, untuk mencobai dia, untuk menguji sebenarnya. Itu bahasa aslinya, menguji siapa? Filipus. Dan menguji murid-murid yang lain sebenarnya. Perhatikan kalimat berikut ini. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus sudah tahu apa yang mau dilakukan. Dia sengaja aja nanya gini, dia sengaja taruh mereka di dalam kondisi saat itu di mana mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain, mereka disuruh memberi bahkan. Ayatnya yang ke-7, Filipus menjawab begini, roti seharga 200 dinar yang tadi dibahas di Markus, ternyata Filipus tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Sungguh ironis seorang murid mengatakan tidak cukup di hadapan raja atas segala raja, mengatakan tidak cukup di depan sosok pribadi yang merupakan sumber atas segala sumber. Itu pelajarannya sebenarnya. Nah, ayat yang ke-8 dan 9, Yohanes menulis tentang temannya yang lain namanya Andreas. Dikatakan begini, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas juga berasal dari Betsaida. Jadi ada kemungkinan besar Andreas kenal sama ini bocah. Hei Joko, lu udah gede sekarang ya, orang tua baik, masih tinggal di gang itu, mungkin satu gang mereka, nggak tahu. Dia ketemu nih sama ini bocah, ada kemungkinan mereka kenal. Ingat ya, konteks daripada waktu Andreas bawa ini anak ke hadapan Yesus yang mungkin kita pernah besar di sekolah minggu dengan kisah ini. Kalimat ini adalah kalimat mencibir atau mengejek sebenarnya. Ini kalimat yang penuh dengan sinisme yang dikatakan oleh murid Yesus namanya Andreas. Andreas tidak pernah bicara begini, Yesus, ini ada 5 roti dan 2 ikan, saya percaya apapun yang kecil di tangan kami ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Oh, itu nggak pernah keluar dari mulutnya. Yang keluar dari mulutnya adalah kekesalan, adalah hal yang sangat-sangat mengejek sekali. Dia bilang, ada nih 5 roti dan 2 ikan, apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Karena mereka disuruh kasih makan. Mereka kesel, mereka juga belum makan, mereka capek. Filipus bilang tidak cukup, Andreas bilang apa artinya ini untuk kebutuhan kita yang besar itu. Dua-dua murid ini di hadapan sumber atas segala sumber
mengatakan yang kecil di tangan saya nggak ada artinya dan tidak bisa. Yang justru itu yang Yesus sedang ngajarin. Untuk kita supaya makin mengerti apa yang terjadi di peristiwa ini, coba mundur sebentar, baca 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ini salah seorang istri daripada nabi datang kepada Elisa bilang, "Tolong, saya ini udah melakukan semua, saya takut sama Tuhan, saya nggak ambil jalan pintas yang lain-lain, saya udah nggak bisa bayar. Saya ini ada hutang, ada kemungkinan bekas suaminya atau pas penguburan suaminya, kita nggak tahu. Ini debt collector udah datang ke rumah, saya udah nggak punya apa-apa, mereka akan ambil anak kami untuk jadi budak." Elisa berkata kepadanya begini, ayat yang kedua, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Saya suka sekali dengan apa yang dia katakan begini, "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Hari ini Yesus juga berhadapan sama kita. Di semua kebutuhan kita dia tanya, "Apa yang kamu punya?" Dia tanya kepada Filipus, "Apa yang kamu punya di kota ini?" Mungkin hari ini kita bilang begini, "Saya hanya punya lutut ini Tuhan untuk berdoa dan air mata saya." Hari ini Yesus katakan begini, "Kasih sama saya, bermitra sama saya jadikan perkara besar dalam hidupmu." Itu yang Tuhan katakan kepada kita hari ini. Itu sebabnya Elisa bilang begini, "Beritahu kepada saya apa yang kau punya di rumah. What do you have? What do you have in your possession? Apa yang kamu punya di tangan kamu, itu udah cukup, kasih tahu sama saya." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali buli-buli berisi minyak." That's good. Itu sudah cukup, buli-buli berisi minyak. Oke, kalau gitu sekarang gini, kata Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar." Ya, kemudian dikatakan bejana-bejana kosong, ember-ember kosong kamu ambil, kumpulin daripada tetangga, daripada tetanggamu. Perhatikan kalimat ini, tetapi jangan terlalu sedikit. Jangan lupa kalimat itu, jangan terlalu sedikit. Dia juga pasti nggak mudeng awalnya, dia nggak sadar nih maksudnya apa coba. Kemudian masuklah, ayat 4, "Tutup pintu, sesudah engkau dan anak-anakku masuk, tuang minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkat. Setelah kamu dengar firman Tuhan, jangan dengerin sosmed, jangan dengerin opini orang, masuk ke dalam kamarmu, tuangkan segala macam apa yang kamu butuhkan ke dalam doamu kepada Tuhan. Jangan dengerin orang lain." Maka pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Di situ mujizat multiplikasi mulai terjadi, dan dia mulai bingung, kok nggak habis ya, kok nggak habis ya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh semuanya, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Udah habis bu, udah nggak ada lagi." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kapan minyaknya berhenti mengalir? Ketika bejananya sudah habis. Berarti kalau bejananya masih ada, minyaknya mengalir terus. Betul? Berarti artinya adalah prinsip kerajaan sorga, suplainya Tuhan lebih besar daripada kapasitas kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Berarti suplainya Tuhan lebih dahsyat daripada apa yang kita pernah pikirkan. Berarti hari ini tugas kita, kumpulkan bejana-bejana, perbesar kapasitas imanmu. Pakai apa Pak caranya perbesar kapasitas? Makin banyak doa, makin banyak puasa? Bukan. Makin banyak doa dan puasa itu untuk mengubahkan dirimu. Kalau kamu memperbesar kapasitas imanmu, betul, doa dan puasa akan menopang hidupmu, betul. Supaya kamu belajar makin berserah, makin besar kapasitas imannya. Makin besar. Berserah artinya bukan menyerah. Berserah artinya semuanya kita letakkan di dalam tangan Tuhan, kitanya masuk ke dalam perhentian Tuhan. Alkitab katakan rest in Him.
Mujizat multiplikasi dan perkara-perkara besar selalu dimulai ketika saudara dan saya duduk seperti Maria menerima kebaikan Tuhan, bukan pakai usaha dan upaya kita. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, saya punya teman istri lah, janda juga. Tokonya udah mau bangkrut. Kalau nggak salah pas zaman COVID kemarin. Dan dia punya mobil niaga yang sudah 2 bulan tidak bisa dibayar. Tinggal 2 bulan maksudnya. Tunggakan tinggal 2 bulan. Dia tidak lari ke orang lain. Dia tidak berusaha cari pinjaman kemana-mana. Dia berserah kepada Tuhan. Udah terpojok loh. Debt collector datang sama seperti kisah ini ke rumahnya. Marah, dia sempat bilang gini, Mas udahlah jangan marah-marah. Kalau masnya marah, saldo saya naik, nggak apa-apa marah ya terus. Saldo tetap 0. Saya mau bayar pakai apa? Saya udah nggak bisa, toko udah sepi. Dia dapat hikmat Tuhan, dia buatin debt kolektornya kopi. Debt kolektor pulang. Besoknya, ibu ini dapat WhatsApp dari debt kolektornya, bilang begini, Bu, saya kasihan sama ibu. Saya sama orang sales sudah sepakat tunggakan yang 2 bulan itu kita tanggung dulu, Bu. Nanti kalau ibu ada uangnya tinggal bayar ke kami, nggak usah pakai bunga. Saya tahu ibu orang baik. Sekarang pertanyaan saya nggak pernah dengar debt collector bayarin utang. Karena kerjaannya debt collector adalah nagih hutang, betul? Kalau debt collector sampai bayarin hutang, itu berarti debt collector dijamah Tuhan. Amin. Oke. Tetap ada hutang toh, walaupun dibebasin tetap ada hutang ya, 2 bulan. Besoknya temennya dia WhatsAppin dia, Ci, gue denger mobil box lo kagak dipakai, gue sewa aja Ci ya, boleh nggak? Boleh. Singkat cerita mereka nego harga, nego waktunya seberapa lama mau disewa. Hari itu dia ditransfer persis untuk bayar tunggakan 2 bulan. Selesai. Dalam hitungan 2 hari mobilnya lunas. Kenapa? Berserah, bukan menyerah, berserah. Itu Tuhan. Makin berserah, makin besar kapasitasnya. Rest in you, Lord. Mazmur 23. Saya pernah bahas eksposisi Mazmur 23 di sini. Jantung Mazmur 23 itu terjadi di ayat 2 sama ayat 3. Dia adalah gembala yang baik toh. Dikatakan apa di awal? Takkan kekurangan aku, karena suplainya luar biasa. Kemudian gimana caranya? Ayat kedua dibilang ini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu kata paksaan loh. Dibaringkan tuh artinya udah relax di sini. Terbaring di sini. Disambung apa? Ia menenangkan, dia membawa aku ke air yang tenang jiwanya. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar. Artinya apa? Masuk ke dalam perhentian Tuhan, masuk ke dalam damainya Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tenang kita. Setelah tenang, jiwa kita segar. Setelah segar jiwanya, mengambil keputusannya benar. Itu di situ, itu berserah tuh artinya. Itu jantungnya Mazmur 23 di situ. Baru dia kasih ayat yang menyeramkan, ayat yang keempat. Though I walk through the valley of the shadow of death, sekalipun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena apa? Udah berserah. Kalau kita nggak ngerti ayat 2 sama ayat ketiga, Mazmur 23 nggak ada artinya buat kita. Itu sebabnya ayat yang terakhir Matius 14 ayat 19. Kita udah lihat Markus, kita lihat Lukas, kita lihat Yohanes, sekarang ditutup sama Matius. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya, perhatikan ini, sebelum mujizat terjadi, lalu disuruhnya orang banyak duduk di rumput. Sebelum mujizat multiplikasi terjadi, rest, tenang, duduk di rumput, duduk. Kan aku yang kerja, bukan kamu. Setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Andreas begini, ih diambil lo sama dia, lu sih, gitu. Diambil sama Yesus. Dia bingung lah. Gue bercanda kali tadi, lu sih, gitu. Diambil sama Yesus. Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti. Kemudian dia mulai bagi ke murid-muridnya. Perhatikan kalimat terakhir ini. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mujizat multiplikasi
terjadi di tangan murid-muridnya. Filipus di ujung sana, Andreas di ujung sana, dia teriak, "Woi Andreas, kok roti gue kagak habis? Gue juga. Wah lihat, wah dahsyat nih, wah nggak habis nih." Banyak banget yang nangis pada malam hari itu, saya percaya. Mereka paham di situ. Oh, dia lagi ngajarin ini toh. Apa yang kecil di tangan saya, kalau bermitra sama dia jadi perkara besar. Jadi perkara besar. Tongkat di tangan Musa, Tuhan bilang angkat tanganmu. Lautan kebelah. 5 batu umban tas kecil buat batu sama tongkat di tangan bocah yang namanya Daud. Bermitra sama Tuhan, mati gue lihat. Hari ini lutut kita untuk berdoa sama air mata kita bermitra sama Tuhan, terjadi multiplikasi dalam hidupmu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Saya berdoa perkara besar terjadi ketika kita letakkan di tangan Dia. Berapa sisa dari 5 roti dan 2 ikan? Berapa? 12. Berapa jumlah murid Yesus? 12. Semua pulang bawa 1 bakul, karena suplai Tuhan lebih besar daripada kapasitas kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat pelajaran yang sangat penting ini ya Tuhan. Thank you for the kingdom principle. Terima kasih buat prinsip kerajaan sorga. Ketika kami seperti ranting itu Tuhan, melekat kepada sang pokok anggur. Pokok anggur itu adalah sumber atas segala sumber. Apapun kebutuhan kami hari ini, Tuhan bertanya kepada kami, apa yang kamu punya? Apa yang kamu punya? Mungkin dengan tangisan Tuhan kami katakan, Tuhan aku hanya punya air mata ini Tuhan, aku gak punya apa-apa. Disitulah Tuhan akan bekerja. Tuhan, inilah kami yang penuh keterbatasan, inilah kami yang banyak kelemahan, bahkan kami pernah gagal Tuhan. Tapi semua itu ketika kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, perkara besar terjadi. Aku berdoa, kesembuhan sedang on the way, pemulihan sedang on the way Tuhan, bagi semua yang membutuhkan di tempat ini. Dan kehidupan mereka penuh dengan kesaksian, karena mereka semuanya mengalami Tuhan Yesus. Meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin. God bless you.